Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiladil dengan NIM 210907500008. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana analisis korelasi parsial dengan metode Pearson. Apa itu korelasi parsial? Korelasi parsial mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel sambil mengendalikan pengaruh satu atau variabel lainnya. Misalnya, Anda mungkin ingin melihat apakah ada korelasi antara jumlah makan yang dimakan dan tekanan darah, sambil mengontrol berat badan dan atau jumlah olahraga. Dimungkinkan untuk mengontrol beberapa variabel disebut variabel kontrol atau kovariat. Namun, lebih dari satu atau dua biasanya tidak disarankan, karena semakin banyak variabel kontrol, semakin tidak andal pengujian Anda. Korelasi parsial memiliki satu variabel independen kontinu nilai X, dan satu variabel dependen kontinu nilai Y. Ini sama seperti dalam analisis korelasi biasa. Pada contoh tekanan darah di atas, variabel bebasnya adalah jumlah makanan yang dimakan dan variabel terikatnya adalah tekanan darah. Variabel kontrol berat dan jumlah latihan juga harus berkelanjutan. Yang pertama, korelasi semi parsial hampir sama dengan parsial. Faktanya banyak penulis menggunakan kedua istilah tersebut untuk mengartikan hal yang sama, namun yang lain membuat perbedaan halus berikut. Dengan korelasi semi parsial, variabel ketiga tetap konstan untuk X atau Y, tetapi tidak keduanya. Dengan parsial, variabel ketiga tetap konstan untuk X dan Y. Misalnya, statistik korelasi semi parsial dapat memberitahu kita bagian tertentu dari varians yang dijelaskan oleh variabel independen tertentu ini. Variabel lain dikendalikan untuk mencegah mereka menghalangi. Untuk menemukannya, hitung korelasi antara variabel dependen dan residual, prediksi satu variabel independen dengan yang lain. Hipotesis seorang menganalisis suatu data tentang 3 variabel lebih dari 6 anak. Setiap anak diuji untuk rentang memori dalam kurung Y dan kecepatan bicara dalam kurung X2. Statistik korelasi diinginkan yang memprediksi rentang memori dalam kurung Y dan X1 dan X2 dalam kurung usia dan kecepatan bicara, dan diminta untuk mengembangkan korelasi semi parsial untuk menentukan hubungan antara korelasi semi parsial antara dua variabel tersebut. Contoh kasusnya, misalkan kita menggunakan satu set data dari makalah tahun 2002 yang mencantumkan 3 variabel lebih dari 6 anak. Setiap anak diuji untuk rentang memori dalam kurung Y dan kecepatan bicara X2, dan usia mereka juga dicatat. Statistik korelasi diinginkan yang memprediksi Y, rentang memori dari X1 dan X2, usia dan kecepatan bicara. Biasanya dalam situasi di mana X1 dan X2 adalah variabel acak independen, kita akan mengetahui seberapa penting setiap variabel dengan menghitung koefisien korelasi kuadrat antara X1 dan X2 dan variabel dependen Y. Kita akan tahu bahwa koefisien korelasi kuadrat ini sama dengan koefisien korelasi kelipatan kuadrat. Tetapi dalam kasus seperti kita, X1 dan X2 sama sekali tidak independen. Kecepatan bicara sangat tergantung pada usia, dan dengan menggunakan koefisien kuadrat akan menghitung kontribusi setiap variabel beberapa kali lipat. Cara penyelesaiannya menggunakan RStudio Cloud dan Glossary Tools. Yang pertama, kita akan menggunakan RStudio Cloud. RStudio Cloud. Klik New Project. Lalu klik tulis nama file. Lalu edit, klik clear console, upload file, klik OK, lalu import data from text,
Kita cari data. Klik import. Lalu install package. Anda ketik psgch install package ppcor, klik enter. Untuk mempermudah setelah mengetik, jadi tinggal sisa disalin. Klik enter. Salin. Enter. Lalu kita ketik data sesuai dengan data yang telah dibuat di Excel. Kita salin ini. Lalu kita dan yang terakhir lalu kita telah menemukan hasilnya, lalu kita menggunakan Glossary Tools. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Glossary Tools. Terlebih dahulu kita upload data, terus ubah menjadi koma, cari data, lalu open, lalu klik correlation, partial dan semi partial, lalu kita variabel 1 itu X1 dan variabel 2 itu X2 dan kontrol variabelnya itu Y. Lalu kita run dan inilah hasil dari correlation dari Glossary Tools. Dan hasilnya sama dengan yang di RStudio Code tadi. Baiklah, itulah tadi bagaimana cara menggunakan RStudio Code dan Glossary Tools. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.